Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diona Istanti Raufiawan Putri dari kelas 1A dengan NIM 124090410101012 dari Prodi Matematika Fakultas Sains Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memaparkan terkait kode saya untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan Setiarmusti, MSI. Berikut penjelasan kode saya. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Kita diminta untuk membuat fungsi bernama find individuals with all complete projects yang akan mengembalikan nama-nama individu yang proyeknya sudah selesai. Yang mana syarat proyek selesai itu jika semua tugasnya sudah berstatus komplit. Kita lihat dahulu bagaimana logik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan tugas ini. Yang pertama, saya menggunakan satu-satu data dari setiap orangnya. Lalu kita bisa akses data yang kita perlukan seperti status tasnya. Lalu kita memastikan pengecekan yang dilakukan itu hanya untuk orang-orang yang memiliki tugas atau project. Jadi jika tidak ada projectnya, maka tidak usah dicek. Lalu pastikan semua tugas komplit. Jika temukan satu saja tugas per individu yang belum selesai, maka project dianggap belum selesai. Dan pengecekan tugas selanjutnya akan dihentikan karena kan syaratnya harus semuanya selesai. Jadi kalau satu tidak selesai, maka dianggap belum selesai proyeknya. Lalu, jika ditemukan satu individu dengan semua tugas selesai, maka namanya akan didata di dalam list. Ya, jadi kita harus membuat list kosong untuk wadah nantinya menyimpan hasil output yang berisi orang-orang yang sudah selesai tugasnya. Di sini saya sudah membuat code-nya. Yang pertama itu ada function yang namanya seperti yang tadi. Lalu saya di sini menggunakan handling error try except, yang mana kalau misalnya terjadi error maka akan terjadi di except. Jika tidak, maka yang di dalam try ini akan dijalankan. Pertama-tama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, akan ada list kosong untuk menyimpan hasil dari outputnya nanti. Lalu for subdata in data ini untuk mengambil data setiap orang karena data yang ingin kita eksekusi itu berbentuk list yang isinya dictionary. Lalu kita memiliki flag sama dengan true. Yang di sini saya tambahkan sebagai tugas selesai sama dengan true. Artinya di sini kita menganggap bahwa semua individu tugasnya sudah selesai. Lalu if subdata project tidak sama dengan list kosong. Artinya jika value dari project ini tidak sama dengan list kosong, maka ini semua akan dijalankan. Ini semua akan dijalankan. Tapi kalau misalnya project yang kosong, maka tidak akan dicek. Lalu, kita masuk ke sini, for tugas in subdata project. Artinya, kita mau looping hal-hal yang ada di dalam project. Lalu, kita melakukan looping lagi untuk value dari tugas dari key task. Lalu baru kita bisa dapatkan status sama dengan deskripsi key status. Artinya status tugasnya ini didapatkan dari value status. Lalu di sini ada if statement. Jika status tidak sama dengan complete, ini kita mencari yang tugasnya tidak selesai, maka tugas selesai yang tadinya akan menjadi false dan di break. Artinya pengecekan akan dihentikan. Jika ada satu tugas yang tidak selesai, maka pengecekan akan dihentikan. Lalu akan masuk ke sini. If not tugas selesai, jika ada satu tugas yang tidak selesai, berarti kan benar false. Maka akan masuk ke sini nih. Ini artinya jika tugas selesai false, maka akan di break. Tapi kalau misalnya di sini ternyata tidak memenuhi kondisi ini, artinya tugasnya selesai, maka akan masuk ke if statement yang kedua. Nama dari orang yang proyeknya selesai ini akan di-append ke dalam list kosong yang tadi kita sudah siapkan. Di sini ada, lalu kita return si list kosong ini supaya bisa dipanggil lagi nantinya. Lalu exception as A, kita menganggap semua error sebagai A. Lalu nantinya jika ada error seperti key error atau type error, tipe data yang kita masukkan tidak iterable, itu akan menyebabkan type error akan dikenali di sini dan dijelaskan errornya itu error apa dan akan atau dikembalikan menjadi list kosong di bagian errornya seperti itu. Oke, kita langsung saja ke penjelasan per iterasinya.
Di sini saya sudah menyiapkan, ya. Pertama, di dalam code saya itu ada for subdata in data. Jadi sebelumnya di sini ada list kosong dulu ya. Ada list kosong yang namanya tadi tes complete, ada list kosong. Lalu bawahnya baru ada for subdata in data. Di sini kita ambil pada indeks ke-0. Didapatlah ID 1, name John Doe, bla 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 dan lain sebagainya. Lalu kita tugas true, artinya kita anggap semua tugas dari si John Doe ini selesai. Lalu if subdata project tidak sama dengan list kosong, kita cek apakah John Doe ini memiliki project atau enggak. Ternyata memiliki project, artinya projectnya tidak sama dengan list kosong, maka akan masuk ke eksekusi selanjutnya, yaitu for tugas in subdata project. Kita mengakses project dari ID pertama ini, ID 1. Nah, dia memiliki project ini dan memiliki dua tugas ini. Lalu kita mengambil for deskripsi in tugas ini, kita mengambil ini indeks ke-0-nya. Jadi kita hanya mengambil ini, ya. Ketika kita menyimpan statusnya ini ke dalam variabel status, maka yang tersimpan adalah complete. Status indeks ke-0 adalah complete. Jika status tidak sama dengan complete, maka tugas menjadi false dan akan di-break. Tapi karena ini complete, artinya dia tidak akan masuk ke kondisi ini. Lalu akan lanjut ke looping selanjutnya. For deskripsi in tugas task, ini indeks ke-1 ya maksudnya. Indeks ke-1. Maka yang akan terambil adalah indeks yang ini. Lalu kita ambil lagi status deskripsi status. Artinya kita mengambil status dari indeks ke-1 di deskripsi dengan key status seperti itu. Statusnya ternyata in progress. Apakah in progress ini memenuhi kondisi ini? Iya, memenuhi karena in progress tidak sama dengan complete. Artinya tugas selesai menjadi false dan akan di-break. Jadi sudah tidak ada lagi pengecekan tugas-tugas selanjutnya. Nah, maka flag tugas selesai true di awal akan menjadi false, lalu akan di-break. Lalu akan masuk ke kondisi ini. If not tugas selesai, break. Apakah memenuhi? Jadi kan tugas selesai jadi false. Nah, di sini akan memenuhi. Lalu akan di-break. Dan tidak akan masuk ke sini karena ya tidak memenuhi if statement yang kedua. Setelah selesai dicek semua individu, ternyata semuanya belum menyelesaikan tugasnya. Sehingga return task complete di bagian ini, apabila return akan menghasilkan list kosong. Lalu kita mencoba untuk membahas ini, exception. Exception ini tidak akan dijalankan pada data yang di soal, karena semua key yang digunakan di code ini sesuai dan tidak ada kemungkinan error lainnya pada code ini jika diaplikasikan ke data yang kita punya sekarang. Jika diaplikasikan ke data lain, mungkin ada error seperti key error dan type error. Dan kemungkinan error lainnya akan ditangani oleh exception yang mengenali jenis error dan akan di-print penjelasan errornya di bagian sini dan akan di-return menjadi list kosong agar program tidak berhenti di error. Saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di sini kita diminta untuk menggabungkan tugas berdasarkan kotaknya. Jadi kita akan diminta untuk membuat fungsi yang bernama combine task by city dan akan mengelompokkan semua tugas berdasarkan kota dari alamat home individu dan menyertakan nama individu, ID project, dan ID tugas. Hasilnya diminta berupa dictionary dengan key-nya adalah nama kota dan value-nya adalah list yang berisi dictionary yang isinya nama, ID project, dan ID tugas. Baik, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu kira-kira bagaimana alurnya. Pertama, kita buat dictionary dulu sebagai wadah untuk menyimpan outputnya, karena output yang diminta tadi adalah dictionary. Lalu kita ambil satu data setiap orangnya, lalu kita akses data-data yang kita perlukan seperti kota tinggal, nama, task ID, project ID. Lalu kita simpan data-data yang kita dapat dan kelompokkan data nama dan project berdasarkan kota tinggal setiap individu. Nah, ini dikelompokkan dengan cara mengambil satu-satu data alamat kota setiap individu dan juga data tugasnya. Lalu simpan di dictionary dengan key alamat kota dan value yang berisi nama project ID, dan task ID. Nah, di sini sudah ada code-nya. Jadi saya menggunakan function bernama combine task by city. Lalu di sini saya menggunakan try except lagi untuk menghandle error di sini. Lalu langsung saja ke code-nya. Di sini saya membuat dictionary yang
key-nya adalah kota, karena untuk mengakses kota itu seperti ini, dan value-nya adalah list kosong. Nah, for ID in data ini sebagai tanda bahwa ini akan kita kelompokkan berdasarkan kotanya dan orangnya. Selanjutnya, for ID in data ini untuk mengakses data orang-orang dan untuk mengambil satu-satu data setiap orangnya. Lalu kita ambil data name, kita simpan ke variabel, data city kita simpan ke variabel, lalu kita looping lagi. Untuk apa? Untuk mengakses project ID. Kita simpan project ID ke variabel project ID, lalu kita menggunakan looping lagi untuk mengakses task ID ini. Dan kita simpan task ID ini ke dalam variabelnya. Lalu, hasil city ini kita append dengan dictionary dengan key name, yaitu value nanti nama dari setiap orangnya, project, yaitu project ID nanti akan memiliki value dari sini, dari project setiap orang, dan task ID yang berisi ID dari tugas-tugas setiap orang. Lalu nanti hasil ini akan di-return, lalu di sini saya menggunakan try except sebagai handling error-nya, yang mana semua error akan ditangani oleh exception SA. Nantinya akan di-print si ini terjadi kesalahan dan akan dijelaskan errornya di sini, lalu akan dikembalikan data yang error tadi menjadi dictionary kosong, supaya tidak hanya berhenti di error. Lalu kita panggil lagi si function-nya dan kita masukkan si datanya. Sini saya akan menjelaskan lagi secara iterable. Di sini tadi sudah ada ya hasil dictionary yang ingin kita simpan sebagai sebagai untuk menyimpan hasil outputnya. Lalu for ID in data, di sini saya mencoba untuk mengambil indeks ke-1. Indeks ke-1 itu adalah data milik ID kedua bernama Jane Smith. Ya, di sini ada isi-isinya. Lalu kita ambil nama dari ID kedua ini, itu dia bernama Jane Smith, akan tersimpan di variabel name. Kita ambil kota tinggalnya, dia tinggal di Los Angeles, dan akan tersimpan di variabel city. Lalu for project in ID projects, yang eksternalnya akan terakses ini, project-projectnya. Lalu kita akan menyimpan value dari project ID ini ke dalam variabel project ID, maka P002 akan tersimpan di variabel project ID. Lalu kita looping lagi untuk tugas ini, dan in externalnya akan mengakses ini. Ya, lalu kita mengambil task ID-nya dan tersimpanlah task ID ini ke dalam variabel task underscore ID. Nantinya, karena di awal sudah ada dictionary dengan key, city, dan value-nya adalah list kosong, maka value list kosong tersebut akan di-append dengan dictionary yang memiliki 3 key dan 3 value. Nah, ini key-nya, value tadi kita udah dapat, name, namanya Jane Smith, project ID-nya itu dia P002, task-nya itu P003. Maka ketika di-return hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini dictionary yang sebelumnya, lalu ini milik indeks ke-1. Dia tinggal di Los Angeles, namanya Jane Smith, projectnya P002, dan task ID-nya T003. Nah, untuk exception SA ini, di data yang sekarang kita punya, itu tidak memiliki error, karena key dan tag datanya itu sudah sesuai dengan code kita. Jadi, apakah ada kemungkinan error? Iya, ada kemungkinan error jika code ini diaplikasikan ke data lain, seperti ya tadi sama, seperti key error, type error, dan kemungkinan error lainnya juga akan masuk ke exception SA. Nantinya akan dikenali jenis error bagaimana dan akan di-return menjadi dictionary kosong, dan ini dilakukan supaya program tidak terhenti di error saja. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini datanya itu berbentuk panas data frame, dan kita diminta untuk membuat fungsi bernama find promotion candidates yang mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria berikut, yaitu yang kriterianya, dan fungsi ini harus mengambilkan list berisi dictionary untuk setiap individu yang memenuhi kriteria dengan informasi berikut: nama, departemen, gaji, skor, kinerja. Lalu di sini ya harus membaca file dalam bentuk pandas data frame. Lalu kita menggunakan metode statistik untuk menghitung rata-rata dari kuadrat bawah.
dan pastikan individu, departemen admin, dan support ini tidak termasuk ya. Kita lihat dulu ke logika penyelesaiannya. Baik, di sini pertama-tama saya akan mengimport data CSV ke dalam VS Code dan simpan ke variabel bernama df. Nah, filter data DF untuk menampilkan kolom-kolom yang dibutuhkan seperti nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Karena tadi dimintanya hanya untuk menampilkan data-data seperti ini. Lalu kita cari data statistik dari data DF seperti rata-rata, median, kuartil bawah, dan lain sebagainya. Lalu kita filter data yang sudah disesuaikan dengan kolom yang dibutuhkan. Filter sesuai dengan kriteria yang diminta. Nah, filter ini akan dilakukan bertahap satu persatu per kriterianya. Mungkin mulai dari kriteria yang pertama apa, lalu dari kriteria yang pertama kita gunakan datanya untuk mensortir lagi untuk kriteria yang kedua, seperti itu. Lalu ubah datanya menjadi bentuk dictionary, lalu simpan data menjadi dictionary, dan simpan data dictionary tersebut menjadi list, seperti itu. Ya, tadi mintanya list isinya dictionary. Lalu di sini saya sudah menyiapkan datanya, ya, potnya. Ya, di sini saya menggunakan function, lalu ada try error juga di sini. Di sini artinya df0. df0 ini menyimpan data frame yang memiliki kolom name, department, salary, performance score, experience years. Ini seperti yang sudah diminta di outputnya. Lalu di df1 ini saya akan memuat dari df1 hingga df4 saya akan melakukan penyortiran karyawan sesuai dengan kriteria yang diminta. Lalu di sini saya akan melakukan transpose, artinya yang dari kolom menjadi baris dan yang dari baris menjadi kolom, dan mengubahnya dari df, dari data frame menjadi dictionary. Lalu saya akan memformat dictionary, value dari dictionary yang ada di df5 menjadi sebuah list, dan df6 ini akan di return. Lalu try except yang saya gunakan ini, handling error yang saya gunakan ini adalah try except, yang mana try except ini digunakan untuk menyimpan berbagai kemungkinan error. Seperti apa? Misal kolom-kolom yang kita butuhkan di sini ternyata tidak misalnya tidak ada performance score, maka nanti akan terjadi error seperti itu. Errornya akan dikenali di sini dan di return menjadi list kosong agar error data tidak berhenti di error saja seperti itu. Lalu jika datanya bukan data frame, maka akan terjadi error tipe datanya karena tidak sesuai dengan code-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan per iterasinya. Di sini saya pertama-tama mengeluarkan dulu ya dari function-nya supaya kita bisa melihat bersama-sama. Di sini ketika df0 kita bisa melihat data apa saja yang akan ada di sini. Ya, di sini ada data ya seperti saya bilang, name, department, salary, performance score, dan experience year. Lalu di df1-nya, df1 itu berisi orang-orang atau karyawan yang experience-nya itu kurang dari 3. Ini ada John, Michael, Amelia, Hannah, dan Mia. Lalu di df2 akan dicek lagi yang performance score-nya itu lebih dari df describe atau lebih dari rata-rata dari performance score yang ada. Ternyata list kosong. Mengapa list kosong? Jadi pertama-tama ini untuk kita mengakses data-data statistik dari sebuah data frame, kita bisa menggunakan df.describe. Nah, ini akan muncul nih count-nya, min-nya, terus ada kuartil atas, bawah, dan median, dan nilai maksimalnya. Di sini kita diminta untuk menunjukkan mana karyawan yang performance score-nya itu lebih dari rata-rata performance score seluruhnya. Di sini performance score-nya rata-ratanya adalah min, 87,5 sekian. Sedangkan kalau kita sebelum dieliminasi sesuai dengan skor dari performance-nya, kita bisa lihat di sini apakah ada orang di sini yang performance score-nya itu lebih dari 87,50. Ternyata nggak ada kan, nggak ada yang lebih dari 87. Maka dari itu ketika kita coba untuk run di data df2 ini menghasilkan list kosong karena tidak ada yang memenuhi. Maka untuk seterusnya dari df2 lalu dieliminasi lagi di df3 tentang gaji harus kurang dari rata-rata, lalu di df4 dieliminasi lagi yang bukan admin dan yang bukan support,
itu akan terus menghasilkan data frame kosong seperti ini. Hingga jika kita coba jalankan di DF6 yang harusnya list yang berisi orang-orang yang sesuai dengan kriteria ini akan menghasilkan list kosong. Maka dari itu, di sini itu akan menghasilkan list kosong. Seperti itu. Lalu selanjutnya exception ini akan menerima error seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga, seperti semisal ini tidak ada kolomnya yang harusnya diakses tidak ada, atau datanya tidak sesuai, yang ini harusnya integer tapi ternyata string, lalu data yang di input tidak sesuai, maka akan masuk ke sini dan akan di return menjadi list kosong. Soal nomor 4, yaitu kita diminta untuk mencari kandidat yang cocok untuk promosi. Itu dengan beberapa kriteria berikut, dan kita diminta untuk mengembalikan list berisi dictionary dengan key seperti berikut. Oke, langsung saja di sini untuk logika penyelesaiannya. Pertama ya sama seperti yang tadi, kita mengimport data dalam CSV ke dalam VS Code dan simpan ke variabel df. Buatlah satu list kosong untuk menyimpan hasil atau outputnya. Lalu buat rata-rata gaji setiap departemen. Lalu kita filter data sesuai kandidat yang dibutuhkan. Filter ini akan dilakukan bertahap satu per satu dari kriteria yang diminta. Lalu lakukanlah perbandingan antara gaji individu dengan rata-rata gaji departemennya. Setelah difilter, baru dilakukan perbandingannya, lalu simpan hasil filter perbandingan gaji dengan rata-rata departemennya ke list kosong di awal. Nah ini ya. Nah di sini langsung saja sudah ada code-nya juga ya. Di sini saya memiliki function bernama find promotion candidates. Ya di sini ada variabel hasil, di sini list kosong. Lalu di sini di dalam fungsi ini ada fungsi lagi bernama rata-rata gaji departemen dengan parameternya nama departemen. Lalu ada variabel yang mengakses kolom departemen dan kolom gaji. Lalu di kolom ini, dari kolom ini akan dihitunglah rata-ratanya. Rata-rata gaji di setiap departemennya, lalu rata-rata gajinya akan diakses dengan menggunakan log di sini ya. Lalu di return untuk menyimpan variabelnya. Lalu selanjutnya balik lagi ke fungsi yang pertama, ini akan dilakukan filtering ya. Dari mulai experience year, performance score, remote worker, terus dilakukan transport dan diubah ke dictionary dan diubah lagi menjadi list selanjutnya. Lalu dilakukan looping ini bertujuan untuk membandingkan setiap individu yang sudah disorted di sini, gaji setiap individu yang sudah disorted di sini apakah memenuhi, apakah kurang dari rata-rata gaji setiap departemennya. Jika iya, maka nanti nama departemen, gaji, performance score, dan experience year-nya akan di-append ke list hasil yang kosong pertama. Di sini saya menggunakan try except sebagai handling error, yang mana nanti semua errornya akan tersimpan di exception SE, yang mana akan keprint terjadi kesalahan yang dijelaskan errornya, dan akan dikembalikan menjadi list kosong, supaya tidak hanya berakhir sebagai error. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan apabila ini diaplikasikan ke dalam soal, detail soal. Di sini sudah ada juga ya rata-rata peran departemennya. Ya, di sini ada kejelasan admin berapa rata-ratanya, semua departemen sudah ada. Lalu di sini kita akan melakukan dan mencoba melihat ya di sorting seperti apa. Untuk DF1 ini ada ini ya, lebih dari 5, lebih sama dengan 5, ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 data. Selanjutnya di DF2 tersortir lagi dari yang lebih dari sama dengan 5, disortir lagi yang performance score-nya lebih dari 85. Ini sudah tersortir lagi. Selanjutnya di DF3 akan tersortir lagi yang pekerjanya itu yang remote worker-nya false, artinya dia tidak bekerja secara remote. Lalu di data DF3 ini akan ditranspose ya, akan ditranspose menjadi dictionary seperti ini. Lalu kan ini key-nya indeksnya ya, key-nya tuh indeks berapa sih, orang ke berapa gitu kan. Value ini yang kita butuhin value, makanya ini kita ambil value-nya aja lalu kita bentuk menjadi list. Dibentuknya seperti ini. Ya. Nah, setelah dari sini, ini kan belum di sortir secara gaji ya. Coba kita lihat gajinya pertama ID kedua ini, gajinya adalah 6.500 departemen marketing. Di sini departemen marketing 1.500 pas, artinya dia tidak memenuhi. Maka dia tidak di-append ya. Selanjutnya di sini dia 5.900. Cek lagi di sini
ternyata tidak memenuhi ya, seperti stok legal. Nah, dari ini semua tidak ada pekerja yang memenuhi, artinya tidak ada dari yang data yang kita sudah sortir, tidak ada yang gajinya itu di bawah rata-rata gaji per departemennya. Sehingga jika kita run, maka akan menghasilkan list kosong, dan exception di sini tidak berjalan karena data yang kita gunakan dan code yang kita gunakan sudah sesuai, sehingga tidak akan terjadi error seperti itu. Ya, saya akan menjelaskan soal nomor 5. Di sini kita diberikan data list tuple yang berisi nama dan nilai seperti ini, dan kita diminta untuk membuat fungsi bernama sort students yang akan mengembalikan list yang telah diurutkan berdasarkan nilai secara descending ataupun ascending. Baik, di sini kita akan ke logiknya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Pertama-tama, saya mengasumsikan kita harus mengambil satu-satu dari value datanya. Kenapa? Karena datanya akan berbentuk list, berarti kita harus mengakses tuple-tuple di dalamnya. Lalu under index yang ingin kita urutkan, mengapa ini dibutuhkan? Karena tuple nilai dari yang ingin kita urutkan itu berada di dalam tuple dan berada di indeks ke 1. Selanjutnya kita buat kondisi ascending dan descending. Maksudnya apa? Kita buat kondisi jika ascending atau diurutkan dari terkecil dan sampai terbesar maka bagaimana, dan jika descending diurutkan dari terbesar ke terkecil maka bagaimana. Jika sudah, maka kita bisa bandingkan datanya dan geser datanya untuk mengurutkan data yang ingin kita urutkan secara ascending ataupun descending. Di sini saya menggunakan bubble sort, makanya kita cara mengurutkan itu dengan membandingkan datanya dan menggeser datanya seperti itu. Baik, selanjutnya kita langsung lihat ke code-nya. Di sini kita sudah membuat function bernama sort student dan memiliki 2 parameter, yaitu student untuk datanya dan arc itu untuk mengenal apakah dia ascending ataupun descending. Di sini, karena kita ingin mengambil satu-satu dari seluruh datanya, maka kita harus tahu dulu panjang datanya ini semana, seberapa panjang. Selanjutnya, kita looping datanya untuk mengakses data-data tuple yang ada di dalam sini. Maka, range dari I ini ada 5. Kenapa 5? Karena datanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka, I ini memiliki indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, di sini, jika Y-nya 5, maka I-nya 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, for J in range 0 sampai I-1, ini artinya untuk in looping ini kita bisa gunakan untuk mengerjakan pengecekan, ya. Karena nantinya kita akan mengecek antara J, indeks ke J, dan J plus 1, atau elemen-elemen yang bersebelahan, seperti itu. Lalu kita bikin kondisi. Di sini kondisi untuk ascending dan descendingnya. Untuk ascending, kita akan membandingkan antara elemen ke J dan elemen sebelahnya atau elemen J plus 1 dengan logik lebih besar. J lebih besar dari J plus 1. Jika ini memenuhi, maka indeks J dan J plus 1 akan ditukar. Begitu pula dengan descending. Bedanya di sini, descending kita menggunakan logik kurang dari. Sehingga jika ini memenuhi, maka akan ditukar. Sejak kita return students untuk mendapatkan hasil dari kita return datanya untuk mendapatkan hasil yang telah diurutkan. Lalu kita di sini menggunakan handling error try except. Ini saya try digunakan jika data yang kita ingin urutkan itu sudah sesuai semuanya, baik dari indeks atau dari jenis datanya. Jika terjadi error, semisal ada error di bagian indeks error ataupun data yang dimasukkan tidak sesuai, tidak iterable misalnya, atau indeks ke-1-nya dari tuple ini bukan integer, maka akan masuk ke exception, dianggap sebagai exception SA. Nantinya ketika error akan di-print terjadi error dan dikenali errornya seperti apa. Masuk ke penjelasan per iterasinya. Di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa iterasinya. Pertama, ketika I-nya sama dengan 0, dan berarti range dari J ini adalah 0, 1, 2, 3. Ketika I-nya 0, J-nya 0, maka J0 akan dibandingkan dengan J1. Mengapa? Karena J0 akan dibandingkan J0 plus 1. Berarti di sini adalah 85 akan dibandingkan dengan 92. Apakah memenuhi? Ternyata tidak, maka indeksnya tidak akan ditukar. Selanjutnya, ketika J1, maka J1
1 akan dibandingkan dengan J2. Apakah 92 ya di sini 92 nilai dari Budi lebih besar daripada 78 nilai dari Citra? Ternyata memenuhi, maka indeks 1 dan 2 akan ditukar. Selanjutnya ketika J-nya 2, maka akan dibandingkan dengan indeks ke J3, yaitu nilai Budi akan dibandingkan dengan nilai Dewi. 92 apakah lebih besar dari 95? Ternyata tidak, maka tidak ditukar. Itu untuk yang ascending akan ditukar terus dengan logik jika ia lebih besar, jika elemen sebelah kanan yang lebih besar, maka akan ditukar. Sehingga nantinya akan didapatkan elemen yang paling besar akan menjadi sebelah kanan, akan ada di sebelah kanan, dan elemen yang paling kecil akan ada di sebelah kiri. Hal ini terjadi karena pergeseran yang kita lakukan, karena pertukaran indeks yang kita lakukan, seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, jika diurutkan secara descending sebenarnya sama saja, cuma yang menjadi pembedanya adalah logik. Logik dari pembandingnya akan menggunakan kurang dari. Mengapa kurang dari? Karena ketika descending artinya kita akan menggeser elemen yang paling kecil ke sebelah paling kanan seperti itu, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, ini terus nih, terus 1, 2, 2, 3 dengan I yang berubah terus, maka akan menghasilkan hasil pengurutannya seperti ini. Ya, Dewi dengan nilai terbesar ada di sebelah kiri dan Citra dengan nilai terkecil berada di sebelah kanan. Coba kita run sini. Kita coba pada students. Kita run. Di sini secara ascending apakah sama dengan yang tadi? Ya, sini ada Citra, Ali, Eka, Budi, dan Dewi. Citra, Ali, Eka, Budi, dan Dewi. Sudah sesuai. Bagaimana dengan yang descending? Dewi, Budi, Eka, Ali, Citra. Dewi, Budi, Eka, Ali, Citra. Ya, apakah akan sesuai? Dewi, Budi, Eka, Ali, Citra. Sudah sesuai. Ya, di sini saya menggunakan algoritma bubble sort. Maka dari itu akan terus digeser sehingga urutannya sudah benar.